Prambanan. Pada kali ini kita akan membahas asal-usul Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah komplek percandian Hindu terbesar di Indonesia. Berdasarkan cerita rakyat yang beredar, konon Candi Prambanan dibangun oleh bangsa Jin di bawah kendali Bandung Bondowoso sebagai persyaratan untuk melamar Roro Jonggrang yang cantik jelita. Pada saat itu, Roro Jonggrang memberikan persyaratan untuk dibangunkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Sayang, pembangunan tersebut gagal karena siasat cerdik dari Roro Jonggrang. Mengetahui hal itu, Roro Jonggrang kemudian dikutuk oleh Bandung Bondowoso menjadi sebuah arca untuk melengkapi candi ke-1000. Seperti cerita rakyat pada umumnya, kisah ini hanyalah sebuah dongeng dari mulut ke mulut yang belum tentu kebenarannya. Pembangunan Candi Prambanan diceritakan dari prasasti Siwagra. Candi Prambanan mulai dibangun oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan sekitar tahun 850 Masehi sebagai tandingan atas komplek percandian Buddha, Candi Borobudur, dan Candi Sewu. Pembangunan candi ini menjadi tanda kembali berkuasanya Wangsa Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait persaingan wangsa kembar yang saling berbeda keyakinan, yaitu Wangsa Sanjaya penganut Hindu dan Wangsa Sailendra penganut Buddha. Candi Prambanan sendiri dipercaya sebagai persembahan untuk Trimurti, 3 dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Berdasarkan prasasti Siwagra, komplek Candi Prambanan sebenarnya bernama Siwagra yang bermakna rumah Siwa. Trimurti memang dimuliakan dalam komplek candi ini, namun Siwa Mahadewa menempati ruang utama di Candi Siwa. Sedangkan Prambanan merujuk pada nama desa tempat candi ini didirikan. Diduga berasal dari perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang berarti Brahman Agung. Pembangunan Candi Prambanan memakan waktu selama ratusan tahun, dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan, lalu dilanjutkan oleh Raja Lokapala dan Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu. Secara berkelanjutan, Candi Prambanan terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram, seperti Sri Maharaja diduga karena perebutan kekuasaan atau letusan hebat dari Gunung Merapi. Setelah perpindahan ibu kota, Candi Prambanan mulai ditelantarkan dan runtuh. Gempa bumi yang terjadi pada abad ke-16 benar-benar iring dengan bergantinya waktu. Banyak masyarakat dari luar yang mulai bermukim di sekitar bekas reruntuhan Candi Prambanan. Penduduk setempat mengetahui keberadaan Candi Prambanan, namun mereka sama sekali tidak tahu menau latar belakang sejarah yang sebenarnya tentang siapakah raja dan apa yang membangun monumen megah ini. Sebagai hasil imajinasi diilhami dari penemuan arca Durga di dalam komplek Candi Prambanan,
maka muncullah cerita legenda Roro Jonggrang dengan segala fantasinya. Ketika Britania Raya menguasai Jawa, C.A. Lons yang berkebangsaan Belanda pada tahun 1933 menghebohkan dunia karena mengaku menemukan reruntuhan Candi Prambanan. Penggalian dan pemugaran mulai dilakukan sejak saat itu, di mana negara Indonesia belum terbentuk. Setelah merdeka, proses pemugaran terus dilanjutkan hingga dianggap selesai pada tahun 1953, meskipun masih banyak candi yang runtuh. Proses pemugaran memakan waktu lebih dari 200 tahun dan belum sepenuhnya selesai hingga kini. Hal ini dikarenakan Candi Prambanan sangatlah besar dan megah, sedangkan saat ditemukan, kondisinya berupa reruntuhan batu yang menggunung. Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan budaya UNESCO pada tahun 1991. Dan selain itu, candi ini juga dinobatkan sebagai yang terindah di Asia Tenggara. Arsitektur Candi Prambanan ini tinggi dan ramping, mirip dengan candi Hindu lainnya. Candi utama adalah Candi Siwa yang menjulang setinggi 47 meter. Di tengah komplek gugusan candi lainnya yang lebih kecil. Sebagai salah satu yang termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi ikon pariwisata di Yogyakarta yang mampu menarik kunjungan pariwisata mancanegara dari seluruh penjuru dunia. Itulah sedikit penjelasan tentang asal-usul Candi